Itu motornya dibiarin. Motor bisa diurus nanti. Tapi nanti keburu jauh. Ayo ikut sini, listrik. Kok mama yang minta maaf sih sama dia? Udah jelas-jelas dia yang salah. Kenapa jadi mama yang minta maaf? Ma, cepat minta maaf ke Aska. Kita selesaikan masalah ini. Gio, mama ini mamanya kamu. Harusnya kamu belain mama. Kok malah bikin malu? Ma, dengerin Gio. Cepat minta maaf ke Aska. Kita stop masalah ini di sini. Gio dengerin mama ya. Mama gak akan minta maaf sama laki-laki arogan ini. Dia ngerasa dia masih muda dan dia masih bisa neken mama. Lagian, dia itu ngerebut Naila dari kamu loh. Kok kamu malah belain dia sih? Kamu pantas merasakannya. Ini salah kamu. Saya nggak butuh minta maaf kamu. Kalaupun kamu minta maaf, saya nggak sudi maafin kamu. Lihat kan? Arogan, ngerasa hebat. Tapi masalahnya di sini, Mama salah. Aska yang benar. Jadi Mama harus minta maaf sama Aska. Nggak sudi. Sampai mati pun mama gak akan sudi minta maaf sama dia. Aska, aku mewakili Mama minta maaf sama kamu untuk masalah ini. Mama yang salah. Maaf. Wow, saya salut dengan kamu. Lihat, kantor kamu bagus sekali. Dan perusahaan kamu juga banyak. Justru saya yang iri sama kamu. Oh ya, kenapa? Kamu cantik. Kamu mengelola perusahaan dengan baik. Buat saya, it's amazing. Thank you. Tapi sejujurnya saya kewalahan. Karena saya nggak punya orang yang bisa saya percaya. Saya gak keberatan untuk bantu kamu. Serius? Kamu mau bantu saya? Kalau kamu mengizinkan, saya akan membantu kamu. Karena wanita buat saya rasa disayang, disanjung di rumah. Biar urusan kantor serahkan pada laki-laki. Kamu memang paling pintar menaklukkan hati perempuan. Kalau itu keluar dari mulut wanita lain, saya anggap biasa. Tapi kalau dari kamu, saya serasa lumer. Saya gak pernah berurusan sama orang kayak kamu. Terus kenapa kamu benci sama saya? Salah saya itu apa? Kamu menyakiti saya terlebih dahulu. Saya sudah melupakan kamu. Saya sudah menata hidup saya. Tapi kamu kembali terus. Dan mengusik hidup saya.
Au. Tahan. Berisik. Itu biar nggak infeksi. Ri, tapi... Tahan. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Tuh Devan ke makam siapa sih? Aska. Aska. Kamu Aska, anak saya. Tolong jawab saya, kamu Aska anak saya kan? Jawab saya. Penting ya saya jawab. Penting kamu tahu siapa saya. Anak itu akan selalu cari perhatian ibunya. Dan kamu selalu ada di sekeliling saya. Dan kamu benci sama saya. Malah ngikutin. Kan tangannya masih sakit. Saya suruh tunggu kan. Nih, minum. Aku mau ngurus motor. Care banget sih tuh cowok. Halo Pak, nggak ada apa-apa. Saya cuma mau ngabarin motor diambil orang. Baik, terima kasih Pak. Kamu kemana aja? Kamu nggak becus kerjanya tahu? Motor Devan hilang, kamu tidak tahu. Maaf bos, tadi saya habis ketemu teman lama saya. Dia lagi butuh bantuan jadi saya bantu. Saya nggak mau tahu ocehan kamu. Tugas kamu untuk menjaga Devan.
Sekarang kamu tanya sama dia, bagaimana cara motornya hilang. Urus itu. Baik, Bos. Dengar ya, jangan kamu menghilang lagi. Sekarang saya ada di samping kamu. Tolong jawab saya. Apa kamu Aska anakku? Bukan. Pergi kamu. Jawab saya, kamu anak saya kan? Anak kamu udah mati waktu kamu tinggalin di taman. Aska, Aska dengar mama nak. Mama jangan pergi. Tunggu di sini ya nak. Kamu gak pernah datang. Aska please. Ayo bicara yuk sama mama yuk. Mama. Jangan pernah sebut kamu mama saya. Mama saya udah mati. Aska! Aska! Mama. Aska ngelakuin apa ke Mama? Sampai jatuh begini. Enggak apa-apa. Mama yang salah. Gimana ceritanya sih, Nay? Kok orang itu bisa kayak gitu?
Gak tahu Mbak, makanya aku pikir dia tuh orang baik yang mau nolongin aku waktu memindahin motor. Sorry. Tapi ternyata dia malah bawa kabur motornya. Jadi ini semua gara-gara kamu nemenin Devan? Kalian ngomong apa? Saya minta maaf Pak, saya nggak niat untuk jelekin Devan. Edwin! Ya bos. Bawa Tera dari sini. Tunggu. Pak Indra, saya tahu kalau Tere itu nggak bermaksud. Iya Pak, saya nggak bermaksud untuk jelekin Devan Pak, saya minta maaf ya Pak. Kamu sudah dapat kerjaan dengan gaji besar, masih banyak tingkah lagi. Saya minta maaf Pak, tapi bukan maksud saya seperti itu Pak. Jangan pernah saya lihat kamu lagi di sini. Pak, Tere itu tidak bermaksud untuk menjelekkan Devan. Tapi Tere nggak salah, ini memang gara-gara Devan. Apa maksud kamu? Ini semua gara-gara Devan yang udah parkir bukan pada tempatnya. Saya jadi begini, Pak. Saya senang sekali kalau bisa bekerja sama dengan Ibu Renata lagi. Ada yang bisa saya bantu? Atau soal perjanjian bisnis lagi? Bukan Pak Jimmy, ini bukan soal bisnis. Lalu? Saya kesini ingin bertanya lebih jelas lagi tentang Tamara dan Adrianto. Saya tahu Pak Jimmy adalah pengacaranya Adrianto. Dan hubungan Bapak pasti bukan cuma sekedar bisnis. Pak Jimmy pasti tahu tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Saya bingung. Kenapa Ibu Renata ingin tahu banyak tentang kehidupan Pak Adrianto, termasuk keluarganya? Sebenarnya saya punya alasan pribadi untuk menanyakan soal ini. Saya cuma ingin memberikan pelajaran yang pantas kepada orangnya. Bu Renata, saya pengacara keluarga Adrianto. Menjadi kewajiban saya untuk menjaga privasi dari klien saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Iya, saya mengerti Pak Jimmy. Saya cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pengusaha besar seperti Adrianto bisa dibukukan asetnya? Kok bisa? Karena saya merasa dirugikan, Pak Jimmy. Saya tidak bisa melanjutkan bisnis saya dan kesempatan saya untuk bisa menguasai bisnis perhiasan di Jember jadi hilang. Itu semua karena meninggalnya beliau. Baiklah. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Kalau memang Pak Jimmy berubah pikiran, tolong hubungi saya. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Jimmy. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Nay, udah Nay. Kamu nggak usah belain Mbak, nanti kamu yang kena masalah. Biarin aja Mbak. Mbak nggak salah kok bilang Devan itu jahat. Dan menurut aku itu berlebihan. Kamu pikir kamu siapa? Selalu ngebantah saya. Kamu ngebantah Hendra Wiraguna, tahu? Pak, saya nggak akan tinggal diam kalau saya tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Apapun resikonya, termasuk waktu Edwin ingin menyakiti saya.
Kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Memang benar begitu, Pak. Bapak tanya aja langsung sama orangnya. Edwin itu sudah berkali-kali ingin menyelakai saya. Edwin, benar itu kamu lakukan? Jawab! Edwin, jawab. Kamu jelasin sendiri ke Pak Hendra, apa yang kamu lakuin terhadap saya? Nanti kita bicarakan. Nela, saya tidak mau lihat Tere ada di sekitar sini lagi. Dan kamu harus paham itu. Ngerti? Edwin, bawa dia pergi. Nanti kamu ketemu saya. Pak Hendra, Pak. Maaf. Mama nggak apa-apa. Mending Mama istirahat aja dulu. Mama nggak apa-apa kok. I'm okay. Beneran. Iya bener. Aku itu bener-bener nggak habis pikir. Aska itu... Dia itu ngeselin banget, Ma. Dia udah kasar banget sama Mama. Kayaknya Mama udah ngelakuin kesalahan besar sama dia. Kita nggak usah ngomongin soal itu ya. Tapi, Ma, dia udah kasar banget. Aku lihat dia kayak bener-bener benci sama Mama. Sebelumnya Mama nggak kenal kan sama dia? Enggak Ju. Kita bahas yang lain aja ya. Gak usah ngobrolin Aska. Gak apa-apa? Mama perlu tenang. Oke, Ma. Ini perbuatan bodoh. Kamu melaksanakan tugas tanpa perintah saya. Apa benar? Kamu mencelakai Naila? Saya benar-benar minta maaf, Bos. Kenapa kamu melakukan itu, tahu? Cari orang yang namanya Naila. Bawa dia hidup-hidup kepada saya. Dan jangan ada luka. Berarti Bos belum tahu kalau saksi mata kecelakaan Adrianto adalah Naila Aryaseta. Jawab! Bos, sebenarnya Naila adalah... Harusnya tuh kamu nggak usah ikut Mbak. Kan tangan kamu masih sakit. Nggak apa-apa dong, Mbak. Waktu itu Mbak kan yang nolongin aku, yang nemenin aku waktu aku keluar dari rumah Gio. Ya sekarang gantian lah, aku nemenin Mbak. Kalau gitu kita ke dokter ya, kita periksa. Ya elah Mbak, cuman kayak gini doang, nggak apa-apa sih. Nay, kamu kerja aja ya di sana. Kan lumayan gajinya gede.
Ikut saya. Enggak, Pak. Bapak kebiasaan tiba-tiba maksa. Udah, Nay, nggak apa-apa, ikut aja. Pak, kita itu kan nggak pacaran. Jadi nggak ada kewajiban Bapak untuk nyamperin saya atau kita pergi keluar untuk kencan atau apa. Please, ayo naik. Tumben Pasca ngomongnya lembut, Nay. Aku temenin Pasca dulu ya, Mbak. Hati-hati ya. Selamat istirahat, Mbak. Saya nggak mau Naila dilindungi oleh Aska, Bos. Karena Bos pernah bilang, Naila nggak boleh pacaran sama siapapun. Bagus. Jadi kamu iri sama Aska. Tapi kamu ngerusak rencana besar saya. Tahu? Ampuni saya, Bos. Untung Naila tidak apa-apa. Sekarang, saya tidak mau lihat lagi kamu mencelakai Naila. Baik, Bos. Mana? Laporan tentang pencurian motor Devan. Saya akan terus cari tahu, Bos. Cari orang tersebut. Buat saya soal motor, no problem. Tapi beri mereka pelajaran. Jangan bercanda sama Hendra Wiraguna. Ngerti? Ngerti, Bos. Pak, kalau Bapak mau cerita, cerita aja sama saya. Saya dengerin kok. Diam dan duduk di situ. Halo Tante. Halo Naila, Tante boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa Tante? Naila kan dekat sama Aska. Tante boleh nggak tahu tempat tinggalnya Aska di mana? Tante mau tanya langsung sama orangnya. Ini kebetulan saya lagi sama Pak Aska. Oh, boleh. Tante boleh bicara sama Aska? Ya, sebentar ya Tante. Aska, Tante Tamara mau ngomong sama Bapak. Saya nggak mau.
Pak, kalau ada masalah itu harus diselesain, jangan digantung. Kan semuanya bisa dibicarakan. Ya, Pak. Ya Pak, kok dimatiin sih? Pak, saya jadi nggak enak. Tante Tamara itu kan cuma pengen bicara sama Bapak. Udah nggak usah ikut-ikutan. Aska, keluar kamu. Sini. Sini. Kenapa kamu begitu benci sama Mama sampai sekasar itu? Itu belum seberapa. Kamu nggak tahu yang saya laluin dalam hidup. Jangan ngerasa paling benar kamu. Udah. Stop. Kalian tuh apa-apaan sih? Kalau ketemu selalu aja ribut, nggak enak sama orang. Naila! Udah stop, udah. Biarin aku bangun sendiri. Ini gara-gara kamu Naila jatuh. Kamu udah nyakitin mama aku, sekarang kamu nyakitin Naila. Ini semua karena kamu, bukan karena saya. Kamu belain terus perempuan itu. Kamu belum tahu siapa dia. Jaga mulut kamu. Gio. Udah, cukup. Ma, ini aku belain Mama. Aku nggak suka Mama terus-terusan dihina sama dia. Ini salah Mama, Gio. Bukan Aska. Ma, ini Gio ngebelain Mama loh. Apa sih susahnya kamu dengerin Mama? Mama cuma nggak mau kamu berkelahi. Udah, nggak usah berantem lagi sama Aska. Kita pulang ya. Ayo, ayo. Pas Kak, lebih baik Bapak pergi sekarang. Tuh lihat tuh, gara-gara teman kamu ribut di sini, saya diprotes sama anak-anak kos di sini. Saya malu. Iya Bu, maaf Bu. Saya jadi nggak enak sama Ibu. Kamu nggak enak? Saya lebih nggak enak lagi sama tetangga-tetangga di sini. Saya tuh udah diprotes sama tetangga di sini. Kamu dan teman kamu lebih baik pergi dari sini. Kita dulu sering nongkrong di sini dalam keadaan sangat berbahagia. Tapi sekarang kita hanya bisa memandang lukisan kesayangan papa kamu. Kalau emang ini lukisan kesukaan Papa, kenapa bisa ada di Om?
Om sama Papa nggak ada masalah kan? Hubungan papa kamu dan Om itu seperti saudara kandung. Kita sama sekali tidak ada masalah. Cuman bisnis saja yang merubah kita. Ya, karena waktu yang bisa merubahnya. Maksud Om, kita ini jarang ketemu. Dengan bisnis kita yang akhirnya berbeda, maka benar-benar kita hampir tidak ketemu lagi. Nay, kamu mau kemana sih, Nay? Kamu mau pindah ya? Kayaknya nggak usah deh, Nay. Biar besok Mbak ngomong aja ya sama ibu kosnya. Enggak Mbak, nggak usah. Aku tuh udah seneng banget. Mbak Tere udah bantuin aku. Aku nggak mau nyusahin Mbak Tere terus. Iya, kosan itu kan sama aja kayak rumah. Jadi situasinya, suasananya itu harus enak. Karena ada aku di sini kan jadi nggak nyaman. Tapi Mbak seneng loh ada kamu di sini. Iya Mbak, tapi aku harus tetap pindah. Kalau aku tetap di sini, Gio sama Pak Aska akan selalu kesini. Nanti akan ribut terus. Ini kan demi kebaikan Mbak juga. Terus sama yang lain juga. Ya udah hati-hati ya. Aku pamit ya Mbak. Dah. Hati-hati, Nay. Tante Tamara?
Hai. Tante kok ada di sini? Tante lagi ngapain? Ada apa Tante? Sayang, kamu ngapain sih sama laki-laki kasar dan jahat kayak ini? Gini bro, kali ini persoalannya beda. Ngeles aja lu. Paling kan abis ini juga cerita sama gue. Mik, gue dicuekin sama Naila. Mik, telepon gue nggak diangkat, WA nggak dibalas. Ekspresi muka lo kelihatan. Gue nggak sebutin itu. Nggak bucin. Tapi lu sakit kan ngeliat Naila sama cowok lain? Itu udah part of bucin, tahu nggak? Dan menurut gue ya, ini perjodohan paling menguras emosi yang pernah gue temuin. Kadang gue mikir, Mik, semisal perjodohan ini nggak pernah terjadi, dan tapi gue kenal Naila tanpa embel-embel dijodohin. Apa mungkin endingnya beda ya? Apa mungkin perasaan dia akan lebih terbuka sama gue? Udah jam berapa ini? Mana sih? Aska. Tolong kasih mama kesempatan bicara. Semudah itu kamu bilang kamu mama saya. Kenapa baru sekarang bicara? Kenapa baru sekarang kamu cari saya? Aska, tolong dengerin mama. Kamu lupa ya sama janji kamu ke saya? Anak kecil yang peluk kamu, yang bilang jangan pergi mama. Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu akan kembali dan tunggu di sini. Tapi kamu nggak pernah kembali dan cari dia. Mama nggak akan tinggalin aku kan? Mama jangan pergi. Tunggu di sini ya, Nak.
Kamu tahu apa yang anak kecil itu lakukan? Dia tunggu kamu. Dia tunggu kamu di tempat yang sama. Kehujanan, kesakitan. Tapi kamu gak pernah datang lagi. Kamu gak pernah cari dia. Iya. Sherlock sekarang. Saya ke situ. Nah, udah jam 9. Mana sih ini orang? Aduh. Gak dikunci pintunya. Siapa lo? Saya. Makanya lu orang yang semua ya. Jangan berani-berani sama bos gua. Beresin sekarang. Cepat! Apa yang Mama perbuat itu salah, Aska. Dan Mama minta maaf akan semua itu. Tapi kamu gak tahu kalau Mama tersiksa, Nak. Tersiksa. Bohong. Kamu nyaman dengan kehidupan kamu yang mewah itu kan? Dan kamu hanya mengakui anak kamu cuma satu. Sedangkan saya, kamu gak peduli saya makan apa, siapa yang ngurusin saya? Mama salah, Aska. Yang Mama perbuat ke kamu itu salah, Nak. Mama minta maaf. Harusnya Mama cari kamu. Tapi kamu gak pernah lakuin itu kan? Kamu nggak pernah cari saya. Aska. 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 Mama tahu apapun yang Mama ucapin gak akan memperbaiki keadaan. Mama salah nelantarin kamu. Tapi tolong maafin Mama, Nak. Mama ini Mama yang ngelahirin kamu. Kamu masih bangga dengan itu? Kamu ngelahirin saya.
membesarkan saya. Tapi kamu juga yang buang saya. Mama. Hidup saya nggak pernah mudah. Kamu udah pindahin neraka dalam hidup saya. Mama akan kembalikan apa yang kamu gak pernah dapetin dulu. Menurut kamu masih layak diberikan kesempatan kedua. Kamu aja nggak ngerti gimana caranya bersikap pertama kali kamu ketemu sama saya. Kamu masih ingat? Pertama kali kamu ketemu sama saya. Masih ingat saya? Kamu siapa ya? Enggak, saya nggak kenal. Kamu tahu sesinis apa kamu sama saya? Ibu macam apa kamu? Yang pertama kali ketemu sama anaknya, nggak ada rasa ikatan apapun. Bahkan udah berkali-kali kita ketemu. Tapi kamu nggak pernah ingat saya. Kasih mama kesempatan. Saya udah terbiasa sendiri. Saya nggak butuh kamu. Karena buat saya kamu udah mati. Aska. Aska. Devan? Devan? Kemana sih? Kok nggak ada? Lu bersihin tuh motor gue yang baru dibalikin. Dengar ya, satu. Aku itu udah ada di depan kamar kamu jam 7 kurang dan aku udah nunggu 2 jam. Kedua, aku di sini buat ngerawat kamu, bukan motor kamu. Tetap aja terlambat. Lo masuk kamar aja jam 9. Lo kan tahu kamar gue nggak dikunci. Masuk aja. Ikut. Ibu, tolong berhenti sebentar, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Di dalam sedang ada meeting, Pak Aska tidak bisa diganggu. Saya mau ketemu Pak Aska. Maaf, Bu, sebelumnya. Apa Ibu sudah membuat janji? Saya ada urusan penting, Mbak. Rasanya nggak perlu bikin janji deh. Untuk sekarang, Ibu bisa duduk dulu di sini. Nanti semisal Pak Aska sudah selesai meeting, saya akan beritahu Ibu. Oke.
Gitu dong. Kalau punya motor itu harus rajin ngerawat, bersihin. Sampai bersih ya, sampai kinclong. Masa stangnya masih debuan sih? Nih, spionnya juga masih bekas tangan tuh. Yang bersih. Dik lo. Ih, rese banget sih. Nggak dikerjain. Naila. Kamu apa-apaan sih? Kok ngotor-ngotorin dia? Seharusnya dia mesti bersih. Kamu yang jaga dia dong. Maaf, Pak. Maaf. Udah, kamu yang ngatur semua. Bersihin ini semua. Jangan ngebantah dia. Lakukan tugas kamu. Tapi... Nggak ada tapi-tapi. Baik, Pak. Yang bersih. Terus ganti baju ikut gue pergi. Ini Pak lagi dibersihin. Bersihin. Ekspresi kamu cuma dua, tahu nggak? Nyengir, ketakutan. Udah terus aja ngelawan. Saya perlu bicara sama kamu. Pergi kamu. Saya nggak izinkan kamu injek kantor saya. Tolong Aska, saya perlu bicara sama kamu. Aska. Tolong jadwalkan meeting berikutnya. Baik, Pak. Mama? Pak, silakan. Oh ya, permisi dulu. Ya. Ma? Ada apa, Ma? Kenapa Mama di kantor Aska tanpa sepengetahuan Gio? Enggak, Nak. Mama kesini karena surat somasinya Aska. I'm just stressed out. Mama pergi dulu ya. Iya, Ma. Wah, ada odading. Bagi dong. Odading. Nyebut aja salah lo. Kue bantal. Di, gimana sih nggak gaul? Kan lagi hits namanya odading. Pelit banget sih orang minta doang nggak Gangguin gue boleh. makan aja lo. Motor kamu siapa yang bawa tuh? Bohongin gua lo ya? Kok diambil sih? Kan lagi makan. Dih, pelit banget. Lapar. Siapa suruh lu makan? Lapar. Mau mana? Minum. Nggak. Belum gua minum ini, jangan takut.
Kamu belum minum obat. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak? Selamat siang. Selamat siang Pak Hendra. Kamu undang saya di meeting board of director. Iya. Ini adalah rapat umum pemegang saham. Bapak-bapak pemegang saham yang terhormat, perkenalkan ini adalah Pak Hendra Wirayuda, direktur baru di perusahaan kita. Beliau ini sudah sangat berpengalaman memegang beberapa perusahaan besar. Pengesahan jabatan beliau akan segera diurus oleh notaris. Selamat datang Pak Hendra. Kami akan sangat menantikan keteladanan pemimpinan Anda. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Secepat ini Renata percaya sama saya. Sampai nunjuk saya jadi direktur di perusahaannya. Apa rencananya Renata? Devan, kita mau kemana sih? Jangan ngebut-ngebut dong. Kalau aku jantungan gimana? Kamu mau tanggung jawab? Kebiasaan. Kalau bawa motor kebut. Devan jangan cepet-cepet dong, jangan ngebut-ngebut. Mana tuh orang gak nongol-nongol juga? Iya nih. Nah, tuh orangnya tuh. Weh, berhenti lo, weh. Weh. Devan, kita diikutin Devan. Weh, turun. Berhenti. Turun. Berhenti. Lepasin. Berhenti lo. Lepasin. Diam lu, Devan dulu. Lepasin. Turun cepat. Berhenti. Lepasin. Bos, anak buah lo udah bikin kita babak belur. Kita gak terima. Benar. Lu di sini mau jagoan, ha? Jadi kalian yang nyolong motor gue. Kalau iya, kenapa? Lu mau apa? Devan, udah. Devan, udah. Devan, udah. Minggir!
orang itu bisa mati sama kamu. Ma, Hah? Kamu bilang apa tadi? Mah, aku setua itu apa? Aska. Lihat mama bikin apa buat Aska. Yeay, jadi kesukaanku. Aska mau? Mau? Ya, ambil satu sayang. Buatan mama paling enak. Oh sayang, terima kasih. Aska, mama kangen sama kamu, nak. Mama buatin kamu makanan kesukaan kamu waktu kecil. Kamu ingat nggak? Aska. Aska. Mama minta maaf ya, nak. Aska mau maafin mama. Kamu pikir dengan makanan itu bisa ngobatin rasa sakitnya ditinggal sendirian? Ibu mana yang punya hati? Bisa ninggalin anaknya masih kecil? Pernah nggak ibu itu mikir bagaimana anaknya bisa bertahan hidup? Saya dibuang di tempat sampah. Untuk bertahan hidup saya dihina orang, dicaci orang. Supaya saya bisa makan. Kamu ngerti gak rasa sakitnya itu? Kamu gak pernah datang cari saya. Sekarang kamu datang, minta saya untuk maafin semua kesalahan kamu. Pantes nggak itu kira-kira? Aska dengar mama dulu, nak. Aska.
Kamu ngapain sih ngikutin aku terus? Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Masih aja ngikutin. Kamu ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Terus bilang, Mah, emangnya aku setua itu apa? Jam tangan gue. Kenapa sih? Kamu cari apa sih? Jam tangan, lihat. Jam tangan. Emangnya kamu pernah pakai jam tangan? Mau kemana lagi? Tunggu dulu. Kamu nggak boleh pergi tanpa aku. Hai, Ma. Bawa apa ini, Ma? Wih. Wow. Mama buat makanan lucu-lucu gini buat siapa? Nggak buat siapa-siapa. Iseng aja. Tapi ini lucu banget sih, Ma. Mama belum pernah loh bikinin aku kayak gini. Aku coba ya, Ma. Pasti enak. Ma? Mama kenapa? Ma? 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 Mama? Ma? Terima kasih. Mama mau ketemu siapa di sini? Aska. Aska. Aska mau bicara. Tamara? Kok kamu ada di sini? Aku mau lihat-lihat apartemen ini. Biar kalau nanti aku ada cukup saving, aku mau beli apartemen ini biar lebih deket sama kamu. Oke. Kamu mau kemana? Aku mau ada urusan di luar sebentar. Nanti kita berkabar ya? Iya.
Aku pergi dulu ya. Oke, bye. Kayaknya Mama cuma mau ketemu temannya di sini. Aska. Lihat Mama bikin apa buat Aska. Yeay, jadi kesukaanku. Aska mau? Mau? Ya, ambil satu sayang. Kayaknya suara tadi gue kenal deh. Kayaknya suara yang gue dengar itu suaranya Aska. Tapi dia di mana ya? Hei! Saya sangat terganggu kamu selalu datang ke sini. Aska. Bisa nggak? Anda bersikap seolah-olah tidak kenal saya. Seperti yang biasa kamu lakukan. Mama nggak bisa, Aska. Mama juga baru tahu kalau kamu tuh anak Mama. Mana mungkin Mama nggak kenal sama kamu. Tolong jangan seperti ini sama Mama dong, Nak. Lebih baik kamu pukul saya. Pukul Mama, Nak. Pukul. Biar ngurangi rasa tersiksa Mama. Dan sakit Mama selama ini. Pukul Aska. Kamu ini darah daging Mama. Mama sakit hati sekali kamu memperlakukan Mama seperti ini. Tolong maafin Mama, Aska. Saya nggak pernah punya mama. Apapun yang kamu lakukan gak akan merubah kenyataan bahwa darah Mama mengalir di kamu, Aska. Jangan pernah datangi saya lagi. Aska. Aska, ini Mama.
cari sampai ketemu. Karena nyawa lo tergantung sama jam gue. Nggak ada pembicaraan untuk kita berdua. Nggak penting ngomongin keluarga kamu. Mulut kamu bisa bilang gak penting, tapi aku yakin hati kamu berkata lain. Kamu gimana sih? Datang kemari nangis-nangis ingin tahu tentang Aska. Hubungan apa kamu dengan Aska? Aska itu bukan anak kamu kan? Saya udah ngerasain kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ketika saya berharap pada manusia. Saya minta maaf, Pak. Mulai sekarang, tolong jangan nganggap saya pacar beneran. Ma, jawab aku dengan jujur. Apa Aska saudara tiri aku?